Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang tentunya pagi hari ini lebih pagi daripada tahun yang lalu, karena tahunnya ganti, jamnya ganti. Insyaallah jam segini lebih memudahkan kita berangkat dan gak terlalu panas. Nek mulai ya gak terlalu kepanasan jenengan, tapi nek kula yang mulai tetap awan. Kaum muslimin yang berbahagia, di tahun 2022 ini, seiring dengan bergantinya tahun, kami mengingatkan diri kami pribadi dan antum semuanya, mari terus berbenah, mari terus belajar. Khususnya orang tua, ingat benar-benar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga benar-benar dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Salah satu tafsir dari firman Allah tersebut adalah allimuhum wa yu'addibuhum. Ajari keluargamu itu ilmu, ajari mereka adab. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa ini kami sampaikan sebelum melanjutkan kajian tafsir kita? Karena bila kita perhatikan pergantian tahun dan seterusnya, tambah hari pergaulan itu semakin bebas. Tambah hari kadang-kadang peran orang tua itu semakin bubrah. Tambah tahun anak-anak semakin banyak yang sulit dikendalikan. Bukan karena orang tuanya nggak didik, tapi karena faktor-faktor yang lain. Betapa banyak kita perhatikan ketika orang tua mendidik anaknya di masa kecil santai, alasannya ben nek wis rodok gede titik bingung, Ustaz anakku kok angil kandanane. Inilah yang terjadi bila orang tua tidak sesegera mungkin mendidik anaknya, memahamkan agama, memahamkan ilmu termasuk adab, maka anak ini akan dididik oleh HP yang setiap hari dipegang. Kalau jenengan gak didik sejak kecil, bahkan dalam kandungan, lah wong arek cilik rong sekolah wae wis dididik HP. Cekelane HP. Leres mboten? Itu yang kita perhatikan. Bahkan beberapa waktu lalu, waktu ada undangan buuh, ada beberapa anak ngumpul khusyuk gitu. Beberapa anak, gak satu anak, beberapa anak ngumpul khusyuk sekali. Tiba-tiba nyekel HP. Wes khusyuknya luar biasa, ngalang-alai khusyuknya pas ngaji kok. Kecuali pas turu. Luar biasa. Inilah yang terjadi saat ini. Maka mari benar-benar pergantian tahun jangan sampai tambah kendor dalam mendidik keluarga kita. Tambah tahun kita harus benar-benar lebih getol. Termasuk masalah sholatnya. Kalau enggak sejak kecil ditekankan sholat, sampai-sampai Nabi mengingatkan wadribuhum, pukullah mereka.
Ingat nanti jenengan yang akan kerepotan. Betapa banyak generasi zaman Z, generasi zaman sekarang milenial, meskipun tidak semuanya kita katakan, sebagian ada yang meremehkan sholat. Sholat hanyalah sekedar ya nek kober ya sholat, nek longgar ya sholat, nek sibuk ya enggak. Ini menjadi PR besar bagi kita semuanya, khususnya para orang tua. Maka sekali lagi di pergantian tahun ini mari kita benar-benar muhasabah, introspeksi diri, perbaiki diri kita tata lagi ya, keluarga kita juga jangan sampai orang tua itu kalah dengan anak-anaknya. Ketika orang tua melemah, ingat peran gadget itu semakin kuat. Karena mau nggak mau jenengan harus ngasih gadget ketika anaknya sudah sekolah. Mau nggak mau kan demikian. Wes Ustaz, anakku nggak takai gadget, nggak takai HP, nggak sekolah. Dan terkadang anak itu luwih pinter katimbang wong tua. Betapa banyak folder yang disimpan, betapa banyak file folder yang di password, betapa banyak aplikasi yang di password. Saya pernah buka HP siswa waktu razia, buka password, WA password, galeri password, beberapa file nggak kena dibuka, nggak ini isinya, tapi kapasitasnya gede. Duh, cerdas kan anak kita, Masya Allah, luar biasa. Maka sekali lagi kami ingatkan sebelum kita memulai lanjutan kajian ini, tafsir ini, sekali lagi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga benar-benar diri kita, keluarga kita. Dulu orang tua mungkin panjenengan sedoyo, mungkin dulu gak sampai mikir perkembangan zaman secepat ini ya. Dulu sesuatu yang tabu sekarang biasa. Lah terus 10 tahun lagi bagaimana? 15 tahun lagi bagaimana? 20 tahun lagi bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Tugas kita adalah membentengi keluarga kita, agar tahu mana kewajiban, agar tahu mana batasan-batasan, mana yang halal, mana yang haram. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari surat Al-Falaq. Dan ma'asyiral muslimin yang berbahagia, surat ini kalau dalam urutan terakhir ya, 2 urutan terakhir sebelum surat apa? An-Nas. Dan An-Nas sudah kita bahas pada pertemuan dan pembahasan yang lalu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Waalaikumsalam. Mari kita baca terlebih dahulu, kami bacakan terlebih dahulu surat Al-Falaq ini sebelum kita kupas ayat per ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kami ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kami ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mari kita baca. Kami bacakan per ayat nggih. Silakan ta'awudz terlebih dahulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Monggo Bapak-bapak, sarang-sarang langsung suratnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada catatan-catatan yang perlu ditandai, silakan ditandai biar nggak lupa terkait makharijul huruf atau penekanan huruf-huruf yang perlu ditekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Falaq. Surat ini dan surat setelahnya yaitu surat An-Nas disebutkan merupakan surat yang hampir bersamaan atau bersamaan turunnya. Makanya disebut Al-Mu'awwidzatain, dua pelindung. Dan surat ini merupakan surat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Jadi surat ini turun setelah baginda Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hal mendasar dalam masalah Makkiyah Madaniyah harus kita pahami. Artinya surat yang diturunkan ba'da hijratin Nabi, setelah hijrah dikatakan Madaniyah, sebelum hijrah disebut Makkiyah. Kaum muslimin yang berbahagia, asbabun nuzul surat Al-Falaq ini sebagian ahli tafsir menyebutkan surat ini turun karena sebab di antaranya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Al-Aqsam di Madinah. Dan akhirnya Nabi pun tersihir beberapa lama. Efek dari sihir ini adalah bahwasanya beliau seakan-akan telah melakukan sesuatu yang ternyata tidak dilakukan. Ya, efeknya ini, seolah-olah beliau telah melakukan suatu perbuatan ini, perbuatan itu, padahal itu tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah. Lantas Allah menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain, surat perlindungan ini, dan Nabi pun membaca kedua surat tersebut. Dengan izin Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan secara umum keampuhan surat di antaranya dipengaruhi oleh kekuatan keyakinan dan iman seseorang. Ya.
Makanya kalau kita lihat orang-orang yang baca dengan benar, imannya bagus, Masya Allah, maka akan sangat luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masalah Nabi tersihir tidak hanya dialami oleh baginda Rasulullah. Bahkan Nabi Musa alaihi salam pernah tersihir, disebutkan di dalam firman Allah. Silakan dibuka surat Thaha ayat 66 sampai 67. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Surat apa tadi? Thaha ayat 66 sampai 67. Monggo ada yang membaca terjemahnya Bapak-bapak? Ketemu? Dia Musa berkata, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tempat-tempat mereka terbayang kepada Musa, dan seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Paham ya? Jadi Nabi Musa dalam ayat ini disebutkan seolah-olah apa tadi? Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap dengan cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita semua juga demikian. Ya, kita juga demikian. Lihatlah Nabi Musa melihat ular-ular itu bergerak, padahal tidak ada ular di situ, melainkan hanya apa? Tongkat-tongkat dan tali-tali saja. Itu karena apa? Nabi Musa terkena sihirnya para penyihir Fir'aun. Sehingga mungkin saja seorang nabi itu tersihir, tetapi di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Di antaranya apa? Dua surat ini ya banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, juga dipakai sebagai surat perlindungan. Makanya nanti akan kita sebutkan banyak hadis-hadis yang menunjukkan perintah baginda Rasulullah. Pagi kita disuruh baca, sore kita disuruh baca, sebelum tidur kita disuruh baca. Karena apa? Yang bisa memberikan perlindungan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terlelap dalam tidur kita, yang mampu menjaga kita, yang memberikan penjagaan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini disebut sebagai dua surat perlindungan, Muawwidzatain An-Nas Al-Falaq ini. Mari kita pahami, kita baca ayat yang pertama. Silakan salah satu ada yang bacakan ayat pertama. Bapak-bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-falaq. Al-falaq artinya adalah waktu subuh. Meskipun nanti kalau kita buka penafsiran ayat ini sangat beraneka ragam, ada yang mengatakan waktu subuh, ada yang mengatakan rembulan, tetapi ya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan al-falaq adalah waktu subuh, sebagaimana firman Allah faliqul isbah, surat Al-An'am ayat 96. Allah yang membuka subuh. Sehingga makna dari ayat 1 ini, katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh. Ayat pertama ini mengandung
kalimat ta'awud, memohon perlindungan. Dan pengertian ta'awud itu apa? Apa pengertian ta'awud? Dalam kitab I'anatul Mustafid disebutkan ta'awud artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari mara bahaya. Makanya aku berlindung kepada Allah, ya, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dan ketahuilah, meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Bukan hanya sekedar lafaz, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar permohonan kita. Ini juga bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena di sana ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Seperti minta perlindungan kepada apa? Gelang, kepada cincin. Jadi ada orang-orang itu kalau keluar rumah mesti pakai cincin B, cincin C. Kenapa? Nek gawe iki aman, Ustaz. Nah, artinya dia menggantungkan, memohon pertolongan bukan kepada Allah tapi cincin tadi. Dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ibadah. Ya, meminta perlindungan itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, hanya kepada Allah lah seseorang diperbolehkan meminta perlindungan. Silakan dibuka surat ke-41 ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika setan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, bukan malah minta perlindungan kepada setan yang lain. Hati-hati ini. Karena masih ada orang-orang yang maaf, ya, ono kesurupan malah dicelukne dukun. Wah, iki kok duel iki antar setan ini, ya. Minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah menegaskan, dan jika setan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini hendaknya kita praktekkan. Termasuk marah, al-ghadab. Marah itu bagian dari syaitan. Makanya kalau orang marah disuruh mengucapkan ta'awud diantaranya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa dilihat dalam surat 72 ayat 6. Surat 72 ayat 6, surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ketemu? Coba dibaca terjemahnya. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Paham ya? Ketika seorang meminta perlindungan kepada selain Allah, yang ada tambah parah. Yang malah nambah parah. Makanya ini juga kami wanti-wanti, khususnya bagi para peruqyah. Ketika ngeruqyah, ya, setan meminta apa biasanya? Transaksi.
Aku gelem metune ditukokno sate, mosok sate, Pak. Iya. Pernah juga kami ada orang yang cerita minta dibelikan rokok, Ustaz. Rokoknya njaluk sing spesifikasi gini. Itu jual beli namanya, enggak usah. Ngono yo dituruti tadi. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka yang ada adalah rasa ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya itu. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada ayat pertama ini ya disebutkan, katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh. Dan inilah sejatinya hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan. Haram hukumnya termasuk bentuk apa? Kesyirikan ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah. Sampai sini jelas? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua, silakan dibaca. Terjemahnya dari kejahatan makhluknya. Di antara yang diminta pada ayat yang kedua, setelah ayat pertama aku berlindung kepada Allah, atau aku meminta perlindungan kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Siapa makhluk ini? Siapa? Setan. Masuk menungso enggak makhluk. Imam Hasan Al-Basri menyatakan yang dikatakan makhluk itu ya iblis beserta keturunannya, ya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Semuanya. Dari kejahatan semua itu. Jadi pada ayat kedua ini kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya, bahkan dari jenis binatang. Bahkan dari jenis binatang. Ada nggak binatang yang mengganggu? Ada. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, Imam Hasan Al-Basri menyebutkan semuanya, iblis keturunannya termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, hewan dan lain-lain itu. Dan ketahuilah min syarri ma khalaq, kata ma di sini, ma min syarri ma adalah al-mausulah. Artinya apa? Maknanya berlindung, aku berlindung kepada Allah dari keburukan sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari segala keburukan. Ya, bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan anak keturunan kita, bahkan tetangga kita, bahkan saudara kita yang ingin berbuat buruk, maka sejatinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Min syarri ma khalaq, karena makhluk semua, tetangga yang buruk, saudara yang buruk. Ya, mungkin nggak anak melakukan keburukan pada orang tua? Mungkin. Teman mungkin? Mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Jangankan kok sekedar teman, wong kanca kental wae iso dadi musuhan kok. Sebabnya apa? Utang. Ya, utang isek bro, begitu ditagih, nah kan gitu. Audzubillah. Kita minta perlindungan dari itu semua, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering terlalaikan oleh kita. Sering orang beranggapan min syarri ma khalaq itu cuma dari setan. Makanya ketika mau melewati tempat angker tok qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tetapi kepada teman yang buruk, ya, kepada orang-orang yang berbuat buruk, seolah-olah ayat ini gak kanggo. Padahal Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ya semua ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Kita berlindung dari mereka semuanya jika ingin berbuat keburukan kepada kita.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi manusia, hewan dan lain sebagainya, benda-benda di sekitar kita mungkin akan memberikan dampak atau sesuatu yang buruk kepada kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari semua itu. Karena yang dapat melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, kadang kan kita melihat bahwasannya orang itu makan ikan, kadang yang terkena buruknya berupa apa? Kena ri, tulang, ya, dan lain sebagainya itu. Maka sekali lagi minta perlindungan kepada Allah pagi hari, sore hari, mau tidur. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terjemahnya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Imam Mujahid mengatakan, ghasiqin adalah al-lail, ketika matahari tenggelam. Kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, apabila malam telah gelap gulita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, jika matahari telah tenggelam dan malam sudah mulai, maka disitulah hewan-hewan, ya, pengganggu, hewan-hewan yang semisal itu akan keluar. Termasuk, ingat, kalau waktu sore menjelang maghrib, anak-anak disuruh apa? Lawang suruh. Kenapa? Paham? Makanya kita disuruh minta perlindungan, ya, dari hal-hal itu. Min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Makanya wong biyen iku ya omongane ana benere Mas, yo gak gawe dalil. Maksudnya enggak nyang qala Allah qala Rasul, enggak. Lah nek wayah maghrib yo ndang mlebu. Kan zaman dulu begitu mbah-mbah kita. Saya teringat bener, ya, apa yang disampaikan oleh mbah-mbah kami dulu waktu di Tuban. Nek wayah wallahualam, kalau di sini namanya apa ya? Kalau di Tuban sandi olo. Sandi olo itu kalau bahasa Tubannya meh maghrib. Ojo ra usah kelayapan. Nek ngono wis rada iku gak apa-apa. Nah, gitu. Nek wis wayah ngono ndang mlebu omah, ndang omah wae. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak kabeh iku pernyataan salah gitu kan. Apa yang disampaikan ini benar. Jadi As-Sa'di menyebutkan kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari waktu malam itu, karena waktu malam ini ruh-ruh jahat tersebar. Demikian juga hewan-hewan yang mengganggu. Dan ini realitanya, termasuk orang-orang, maaf, naudzubillah, jangan sampai adanya orang yang merampok dan lain sebagainya, itu kan di waktu sepi, ketika orang terlelap dalam tidur. Ketika orang terlelap dalam tidur, ketika nggak ada orang. Maka disinilah kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, disebutkan telah menceritakan kepada kami, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, kata Aisyah, beliau memegang tangannya lalu memperlihatkan kepadanya rembulan saat terbit, artinya ketika sudah malam. Rasulullah memegang tangan Aisyah, kemudian diperlihatkan rembulan yang baru terbit, artinya ini waktu
malam. Kemudian Rasul bersabda, ta'awwadz billahi min syarri hadzal ghasik idza waqab. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan ya, malam apabila telah. Paham ya? Kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan ini. Makanya ada istilah kita diperintahkan, disunahkan untuk zikir petang. Paham? Disuruh minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan hadis-hadis yang semisal ini sangat banyak yang dimana kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari waktu malam tersebut. Karena sekali lagi waktu malam roh-roh jahat tersebar, binatang-binatang juga tersebar, termasuk apa tadi? Perbuatan-perbuatan jahat termasuk di malam hari ketika sudah sepi. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Monggo. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buih-buih. Pada ayat ini Allah menjelaskan di antara tata cara wanita penyihir dalam melakukan sihirnya. Mereka membuat ikatan-ikatan buhul-buhul lalu meniupkan mantra-mantra mereka. Ya, disinilah disebutkan berhati-hati ma'asyiral muslimin, karena yang namanya sihir itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Makanya kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal demikian. Kita benar-benar diperintahkan, ditegaskan, suruh minta perlindungan kepada Allah. Mereka meniupkan pada buhul-buhul tersebut, dan bermacam-macam sihir itu sangat beraneka ragam. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Karena niat orang melakukan sihir itu macam-macam. Ada yang ingin memisahkan pasangan suami istri, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Naudzubillah. Maka senantiasa zikir pagi, zikir petang, keimanan dikuatkan, ibadah ditingkatkan, itu salah satu benteng kita. Ini adalah benteng seorang muslim. Dan pembahasan ini sangat panjang lebar, khusus nanti ada pembahasan tersendiri ya dari masalah-masalah tersebut. Intinya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari apa? Kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Dan pada ayat ini disebutkan wanita-wanita penyihir karena di zaman itu di bangsa Arab yang paling sering melakukan sihir adalah para wanita. Karena para wanita kerjaan mereka yang menyiapkan makan, kebersihan, setelah itu mereka kurang kegiatan. Loh, gila, magere wanita zaman dulu melakukan sihir. Gak ada kerjaan kan gitu. Naudzubillah. Sehingga setelah itu mereka kurang kegiatan, banyak diantara mereka terjebak dalam kegiatan sihir dan semisalnya. Dan ada yang menyatakan wallahu a'lam bahwasannya mereka melakukan ini, wanita yang melakukan sihir ini lebih hebat daripada laki-laki. Yang disebutkan dalam At-Tahrir wa At-Tanwir. Inilah kegiatan dulu. Banyak wanita-wanita melakukan sihir dengan meniupkan pada buhul-buhul. Dan sekali lagi, orang melakukan sihir itu macam-macam tujuannya. Ada yang ingin merusak dagangan orang. Ya, kalau perdukunan ya. Kalau dalam buhul-buhul ini ada yang ingin memisahkan hubungan suami istri dan semisalnya. Wallahu taala alam.
Kita lanjut ayat berikutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dengki itu apa, Pak? Iri. Hasad itu apa nih dengki? Dulur. Hasad itu apa? Perasaan tidak suka. Dalam Majmu' Fatawa disebutkan al-bughtu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu hasidin idza hasad. Hasad itu adalah benci, tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang yang dilihat. Orang itu dapat nikmat, nggak senang. Tetangganya oleh nikmat, dia benci. Ya. Inilah yang disebut dengan hasad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan penyakit hasad ini sangat mudah menimpa siapa saja. Bukan hanya menimpa orang yang tidak belajar agama, bahkan orang yang belajar agama pun mudah untuk ditimpa penyakit hasad ini. Ya. Yang guru hasad sama guru. Yang penuntut ilmu hasad sama penuntut ilmu. Yang ustadz hasad sama murid. Gak mungkin sama ustadz. Akan senantiasa menimpa. Tapi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut ya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashari. Hasad itu terpatri dalam tabiat manusia. Wa huwa annal insana yakrahu an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Ya, hasad itu terpatri dalam tabiat manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak ingin diungguli dalam suatu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Tabiatnya manusia nggak pengen diungguli, makanya manusia memiliki semuanya ini. Banyak manusia tertimpa ini. Jadi kata Ibnu Taimiyah, hasad itu benci, tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Nggak seneng, Pak. Dan nggak harus langsung diluapkan. Enggak. Orang nggak seneng dengan tetangganya dapat nikmat, ini juga bagian dari hasad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan rata-rata kebanyakan kata Ibnu Qayyim, orang yang timbul hasad dalam dadanya, maka ia akan memberikan kejahatan pada orang yang ia hasadi. Dalam kitab Bada'iul Fawaid disebutkan ini. Orang kalau sudah hasad kepada orang lain, akan ada saja perbuatan yang dia lakukan kepada orang yang dihasadi. Entah itu dia menebar fitnah, entah itu dia melakukan kemaldorotan dengan tangannya, atau yang lainnya. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau. Dan kejahatan tersebut kata Ibnu Qayyim tidak mesti dengan tangan maupun ucapan, bahkan kejahatan muncul lewat jiwanya, matanya dan lain sebagainya. Tatapan-tatapan kebencian. Ya, ketemu melengos, gak sudih ketemu wong iku. Na'udzubillah. Dan sekali lagi ini bisa menjangkiti siapapun. Gak ngerti nyapo gitu loh. Ingat tadi yang kita sebutkan.
Padahal yo tanggane gak nyapo-nyapo, yo tuku sepeda motor yo duwite dhewe. Bangun omah yo nganggo duwite dhewe, yo ora utangno wonge. Tapi nggak seneng gitu loh. Hati-hati, kompore engko iki siapa yang mengompori biasanya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan hasad ini sangat berbahaya. Sampai-sampai dalam surat ini disebutkan tadi wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan pendengki apabila orang itu dengki. Dahsyat, Pak. Jangan dianggap remeh masalah ini. Sejarah telah mencatat bahwasanya dosa pertama kali dilakukan di langit dan di bumi adalah hasad. Jadi dianggap enteng gitu loh. Dan sejarah ini mencatat sekali lagi, dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Silakan dilihat surat Al-A'raf ayat 12. Ayo yang bawa Al-Quran dibuka, ben ngerti halaman tengah, gak kur surat pendek dok. Dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ayo aja suwi-suwi buka ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Baca terjemahnya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Jawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Perhatikan ini. Perintah Allah enteng apa angel? Enteng kan? Disuruh apa? Sujud. Dia nggak mau. Karena ada lah aku iki lho diciptakno kok api. Dia hanya dari nyapo sing api kok kon sujud karo tanah. Ya. Perhatikan ayat ini. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Maka hati-hati dengan sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Terkadang orang itu merasa dirinya lebih baik. Waduh, aku iki luwih apik katimbang kowe kok. Aku iki wayang ngaji yo teko. Lah iku lho tak delok gak tau teko ngaji. Ya siapa tahu dia ngaji di tempat lain. Aku iki Senin Kamis poso, wae aku tak delok gak tau poso. Lah apa ya awak dhewe ngerti? Sekali lagi ini yang harus kita hati-hati. Di antara penyakit yang menjangkiti umat Islam merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, perhatikan ini. Iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Karena hasadnya iblis, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Dia rela dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Dia rela dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Yang penting apa? Dia nggak mau bersujud. Maka hati-hati dengan sifat ini. Karena hasadnya pula, ya, bukan dia berpikir bagaimana agar dikeluarkan dari neraka Jahannam, tapi berpikir bagaimana anak cucu Adam juga dibawa sekalian ke neraka. Lihat surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Silakan dibaca terjemahnya. Ketemu belum? Ayat 39 sampai 40. Iblis berkata,
Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat berikutnya, Kecuali hamba-hambaku yang muklis di antara mereka. Iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ard. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan aku jadikan mereka fil ardi, di atas muka bumi ini, menjadikan mereka wala ughwiyannahum ajmain, mereka memandang perbuatan maksiat di muka bumi itu baik, dan pasti akan sesatkan mereka. Maka jangan kaget kalau ada orang mengatakan ini nggak apa-apa. Bahkan sesuatu yang haram itu loh diperdebatkan. Kita dapatikan ini, sesuatu yang jelas haramnya itu loh masih diperdebatkan. Ayatnya jelas, nasnya jelas, bukan kalimat majas, bukan kalimat yang masih sindiran, enggak, jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, jelas. Yang halal apa? Yang halal apa? Jual beli. Yang haram apa? Jelas ayatnya. Terjemahnya enek no Al-Quran terjemah. Tapi apa? Masih aja ya, masih muter-muter. Enggak apa-apa. Awak dhewe iki ya tolong menolong. Dan awak dhewe gak nglakoni ngono, terus nek kerja ngono ku di PHK piye? Terus mangane apa? Ya mangan sego lah. Masih saja nyari alasan-alasan itu. Padahal sing jelas loh iki. Makanya jangan heran kalau kita membahas dulu para ulama menjelaskan hukum ini makruh agar ditinggalkan, tapi sekarang makruh itu untuk dilakukan. Alah gur makruh rapopo. Dahulu para ulama ketika menyebutkan hukum ini makruh agar manusia berhati-hati. Tapi sekarang malah alah Ustaz gur makruh toh. Nah, padahal makruh adalah sesuatu yang jelas. Inilah yang terjadi. Bahkan apa tadi? Setan akan menghiasi perbuatan maksiat dipandang menjadi sesuatu yang baik. Makanya sing ngeyel, ojo kaget. Jelas nasnya wis dikandani ngene lho, ngeyel. Dan banyak hal ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Kalau kita sebutkan iso-iso kok orang mari-mari. Tapi inilah yang terjadi. Betapa banyak perbuatan maksiat yang dipandang sebagai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena standarnya bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, tapi perasaan. Maka jangan sampai perasaan jadikan tolak ukur. Makanya hati-hati para akhwat, karena standarnya ini rotok bahaya. Perasaan masih banyak dikedepankan. Makanya saksi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saksi pernikahan? Laki-laki. Saksi dalam persidangan? Kalau dalam Islam? Hati-hati ini. Kenapa demikian? Wanita itu lebih banyak mengedepankan perasaan. Waduh, mesak nih. Ya ora situ dihukum dah. Repot nih ini. Ini yang terjadi. Makanya hati-hati. Makanya bapak-bapak juga harus hati-hati. Kalau sudah tahu nih di anak wedok itu luwih dijogo. Ya, kalau kita membahas tentang keutamaan memiliki anak perempuan, masya Allah bisa menjadi penghalang tameng dari api neraka. Nek dirawat sing tenanan. Ya karena itu, Pak. Jogo wong wedok iku luwih angel katimbang jogo anak lanang. Anak lanang wis rada gedhe alah bengi diculne tengah imbung sapa sing doyan. Bener enggak? Nah turune gini brak ngertos nggih. Santai wis to. Mbak keturune embong ora ana sing ales kono-kono kan gitu. Tapi kalau perempuan beda lagi ceritanya. Apalagi yang dikedepankan adalah
perasaan. Makanya jangan heran ketika banyak kasus terjadinya hamil di luar nikah, karena yang dikedepankan adalah hati-hati sing di anak wedok. Nek anak isek lanang alhamdulillah, nek anak wedok ya bersyukurlah, karena kalau punya anak perempuan dijaga bener-bener bisa menjadi tameng dari api neraka. Masya Allah. Ini disebutkan panjang lebar pembahasan ini ya dalam kitab Sahih Al-Jami'. Di sana disebutkan bagaimana keutamaan memiliki anak perempuan. Islam itu memuliakan wanita. Jadi Masya Allah. Tapi juga hati-hati yang punya anak perempuan. Ya hati-hati sekali. Dan ini juga bapak-bapak ya hati-hati. Wong itu gampang perasaan, baperan, ya bawa perasaan. Wong lanang ora mangan omah ya wis diarani sangat aneh. Lho dimasakno ora dipangan. Apa wis ra doyan karo pangananku. Padahal ya poso kan ngono. Hati-hati baperan lho iki. Makane jenengan kudu sejelas-jelasnya. Aja kaget nih wong wedok iku takoni A sampai Z. Kok enggak mangan? Iya sik to. Kok wis warak. Padahal wis ngomong kusik lho. Inilah yang dimaksud ya. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, perhatikan surat ini bahwasanya iblis akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di atas muka bumi ini. Maka jangan kaget ketika ada sesuatu yang jelas haram saja masih diperdebatkan. Jelas haramnya itu loh diperdebatkan. Karena mereka masih memandang baik, karena yang dipakai dasar landasan adalah perasaan mereka, bukan lagi nas Al-Quran dan hadis. Apalagi kalau sudah ketemu para filsafat yang rotok, naudzubillah itu ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini dosa pertama yang terjadi di mana? Di langit. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi adalah karena hasad. Dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Silakan dibaca. Al-Maidah 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka dua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Bayangkan seduluran itu loh bisa sampai hasad. Hati-hati dengan hasad. Makanya Allah mengkhususkan penyebutan hasad dalam ayat ini karena bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang hasad sangat besar. Ibaratnya wong hasad iku nekat. Dia nggak peduli hak orang lain, merampas kehormatan orang lain, apapun akan dia lakukan. Apapun akan dia lakukan. Wong dodolan podo dodolan nih hasad itu loh, dia siap untuk datang ke perdukunan ben dagangane koncone nggak payu loh. Seharusnya kan bagaimana caranya dagangannya laris, dia malah melakukan agar dagangannya tonggone nggak payu sampai membuat buhul jima dilempar dan lain sebagainya. Ini terjadi. Nekat dia sampai melakukan sesuatu yang haram, bukan berusaha bagaimana agar dagangannya laris, tetapi apa? Dia berusaha agar dagangannya konconi malah sehingga payu. Nek jari arek-arek zaman saiki nek gawe kuotes naiklah tanpa harus menjatuhkan, kan gitu. Ini coba kita berusaha untuk menjadi lebih baik tanpa menjatuhkan orang yang kita hasati. Ya tabiatnya ada, tapi kita harus hilangkan, kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa hasad itu dapat dilihat dari beberapa ciri. Yang pertama,
bahwa hasad itu ciri-cirinya membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Jadi orang hasad kan seperti ini, nggak seneng kalau orang lain dapat nikmat, bahagia kalau orang lain sengsara. Bahagia kalau orang lain sengsara. Yang kedua, hakikat dari hasad itu sejatinya murka dengan pembagian nikmat Allah. Dia kan protes kan seolah-olah. Kemudian ciri hasad yang lain adalah tidak mau menolong orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat. Termasuk hasad itu adalah ciri-cirinya bakhil, kikir dengan karunia Allah. Padahal karunia Allah sudah dibagi, sudah diberikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah menolong musuhnya, yaitu iblis. Sejatinya iblis adalah musuh, inna syaitan aduwwum mubin, tapi mereka malah menolongnya. Ya, semakin hari naudzubillah, ketika hasad ini semakin tertanam dalam jiwa seorang muslim, tertanam dalam diri manusia, yang ada adalah kebencian. Gak akan ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Makanya saking begitu dahsyatnya masalah hasad ini, dalam ayat ini ditegaskan dalam satu ayat, kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari orang yang hasad apabila mereka hasad. Nah, termasuk kita, mari kita benar-benar berusaha mengatasi diri kita. Bagaimana agar kita tidak hasad pada orang lain gitu. Ini juga penting. Karena sekali lagi hasad itu menimpa semuanya. Jangan-jangan kita juga ada sifat hasad ini. Ya, ono koncone tonggone ya mungkin sepeda motore anyar, wis gak iso turu rasane iku dhuwit kondi yo gituku. Kok yo kerjane ngono-ngono wae. Oh, jangan-jangan utang ning kono. Lah utang nek gak utang kan sak karepe wong gitu. Sing penting gak nyolong duite. Nah, ini sebenarnya, tapi lah itulah. Tapi bagaimana cara mengatasi mengatasi hasad ini agar jangan sampai ya terjadi pada diri seorang muslim? Yang pertama yaitu dengan ilmu dan iman. Ya, dengan ilmu dan iman. Ketika kita mengetahui bahwa hasad itu akan berdampak jelek bagi di dunia maupun di akhirat, fa insyaallah kita akan berusaha untuk menghindarinya. Karena orang yang hasad adalah ya orang yang menjadi bala tentara syaitan. Orang hasad juga tidak ada ketenangan dalam hidup mereka. Orang yang hasad adalah orang yang menentang takdir Allah. Kalau ini kita pahami, benar-benar kita ilmui, fa insyaallah kita akan menjauh dari yang namanya hasad ini. Makanya dahulu disebutkan ketika para sahabat bertanya pada Nabi suatu perkara yang diharamkan, apa araftu syarra li syarri, aku tanya suatu keburukan bukan agar aku melakukan, tapi agar aku jangan sampai terperosok dalam keburukan tersebut. Makanya kita mengetahui tentang hakikat hasad ini agar jangan sampai kita terperosok dalam hasad ini. Karena dampaknya, bahayanya luar biasa. Jadi bagaimana agar mengatasi diri ini agar terhindar dari hasad? Pertama yaitu ilmu dan iman.
imannya dikuatkan lagi, rasa takutnya kepada Allah ditingkatkan lagi. Penting sekali. Yang kedua, mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Ini yang kedua. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, ketahuilah bahwasannya orang yang dihasati akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasad, dan kebaikan dari orang yang hasad akan diambil dan diberikan pada yang dihasati apabila sampai ada ghibah dan menjelekkan. Ada orang hasad pada orang lain, bila sampai pada tataran kemudian dia ngomong kanan ngomong kiri, berarti ini sudah masuk apa? Ghibah. Kalau sudah demikian, maka orang yang dihasati ini mendapatkan transfer pahala. Maka nepe hasad lambe aku lho rapopo. Ya. Gak apa-apa, lumayan kan, oleh transferan pahala. Wong lakon apik iku ya butuh perjuangan, lagi gratis sih. Ya. Makanya orang yang hasad adalah orang yang rugi. Wis salat, poso, sedekah, ngono ya dikekno wong percuma. Lho nyes gawa-gawane amalan kuwi. Karena dengan dia hasad kemudian ghibah kanan kiri ngetan ngulon ya jeribin namimah, ya sama dengan dia memberikan pahalanya dengan cuma-cuma gitu loh. Maka dihindari, jangan sampai terjadi. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahillalhu minha. Siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan padanya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanatih. Fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi. Siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, hendaknya dia meminta kehalalannya padanya, karena kelak di akhirat tiada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk orang yang dizalimi. Bila tidak kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang dizalimi akan diberikan padanya. Luru pilihan. Kalau ada orang yang ghibah kepada kita, yang mendolimi kita, kebaikannya diberikan pada kita, wis ra duwe kebaikan, kejelekan kita diberikan pada mereka. Penak. Kalau kita sudah paham akan hal itu, lebih memilih dighibahi apa ghibah? Dihasati apa hasad? Alah paling muring-muring. Gak terima aku iki ngene, karep-karepmu wis. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, agar tidak ada hasad pada diri kita, maka selalu bersyukur dengan yang sedikit. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Nek titik lho ora iso nyukuri apa meneh sing akeh. Ya. Bersyukurlah dengan yang sedikit. Titik itu Masya Allah. Tapi ya kadang manusia itu kakendangan, banyak melihat ke atas, sehingga apa? Nikmat yang Allah berikan padanya terasa tidak apa ya, gak kroso. Ini yang terjadi. Bersyukurlah dengan yang sedikit. Kalau kita membahas sejarah bagaimana baginda Rasulullah, di rumah Nabi pernah gak ada makanan kok. Nabi juga pernah ganjal pakai, jenengan lak rung tahu toh, paling diganjel karo gorengan. Ngaluwe ada ganjel karo gorengan, kalau ini ganjel karo kue. Ini kita Nabi
Pernah juga kan datang seorang wanita dengan dua putrinya ke rumah Nabi Muhammad SAW yang adalah Aisyah. Yang diberikan cuma satu butir kurma karena di rumahnya nggak ada sesuatu apapun kecuali kurma ini. Diberikan kurma ini. Omahe awak dhewe kan nggak mungkin kan. Rumah kita yang hadir di tempat ini, insya Allah nggak mungkin ning omahe gurono kurma siji tok. Nok meja nggak enak apa-apane Ustaz, tapi ning kulkas lantai 1, soft 1, soft 2, soft 3. Soft pertama perdagingan dan perikanan, ya. Soft 2 lho paham jenengan, soft 3, soft 4. Iku urung sing nok kerdus lho. Mie instan iku urung sing nok gudang. Beras ngono sik sambat ae. Kita itu seharusnya bersyukur. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, maka dengan yang banyak pun dia tidak akan mampu bersyukur. Maka bersyukurlah apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah nggak dadi wong hasad. Ya, ono tonggone tuku mobil, alhamdulillah. Masih aku sepeda motor ya, sementing sehat. Jadi orang kalau ditanya Pak nih jenengan kon milih Pajero karo Vario enak nanti, enak Vario nyapa duwe ku Vario. Apa enak ngono ta jenengan? Wah penak Vario ngene lah jenengan ora duwe ngomong penak iku piye ta? Wis sudahlah, mensyukuri yang sedikit itu insya Allah lebih tenang hidup kita, ayem. Maka ini nasihat berharga bagi kita. Bersyukurlah apa yang kita miliki saat ini, bersyukur. Syukuri apa yang Allah berikan. Kalau yang Allah berikan kepada kita belum mampu kita syukuri, bila kita diberikan lebih dari itu pun kita tidak akan mampu bersyukur. Kemudian yang keempat, agar kita tidak hasad, selalu memandang orang lain, ya orang yang di bawahnya, selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Jangan kakendanga. Undur ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Wala tandur ilaman huwa fauqakum. Jangan lihat orang yang di atas. Kemudian yang kelima, banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapat nikmat. Lo teko ucapkan selamat, doakan. Ini seharusnya gitu loh. Aja malah suudon. Datang kepadanya, oh anak tanggone beli mobil, datang kepadanya, ucapkan selamat, masya Allah Pak, muka-muka mobilnya berkah, muka-muka mobilnya manfaat, ya benek jalan-jalan iso ngejak aku lah gitu. Kan enak kalau gini gitu loh. Satu dengan yang lain saling berkunjung, saling mendoakan kebaikan. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Bahkan ketika ada mobil tetangganya beliau berdoakan meskipun saudaranya nggak tahu, ini masya Allah. Ya, bahkan kalau bisa nih tonggone wes muka-muka ndang oleh mobil meh, ya ndang ini ndang itu. Kenapa demikian? Kita mendoakan saudara kita itu kembalinya kepada kita, kan gitu, kembalinya pada kita sendiri. Rasul bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahui mustajab. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doa kepada saudaranya. Ketika itu doa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut akan mengatakan amin walaka bimislin. Semoga engkau mendapatkan yang semisal dengannya. Loh, masya Allah. Ngene iri ku yo ndongakno ngono lho masalahe. Ndongakno apik. Fa insyaallah malaikat mengaminkan dan malaikat mendoakan apa? Walaka bimislin. Semoga sampean ya oleh sing kaya ngono. Loh, ini sikap kita. Dan yang terakhir, agar kita tidak hasad kepada orang lain,
melakukan yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Nih orang hasad kan pengen menyakiti orang lain, pengen mendolimi orang lain, maka lakukan sebaliknya. Kita berbuat baik. Ya, kita berbuat baik dengan orang yang kita hasati. Lakukan yang bertolak belakang itu. Fa insyaallah ini akan luar biasa dampaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita sampaikan keutamaan muawwidzatain. Di antaranya Rasulullah menyebutkan dari Uqbah bin Amir, alam taro ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qat. Tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak ada yang menyerupai darinya sama sekali? Apa jawab Nabi? Apa jawab beliau? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Yang tidak semisal dengan sesuatu apapun itu adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, termasuk tadi surat untuk ruqyah, berlindung dari mata jahat jin dan manusia. Rasulullah bersabda, kana Rasulullah yata'awwadzu min 'ainil jan wa 'ainil ins. Falamma nazalat muawwidzatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dzalik. Rasul itu berlindung dari mata jahat jin dan manusia. Ketika turun surat muawwidzatain, maka beliau memakainya untuk berlindung dari hal-hal tersebut. Bahkan Rasul memerintahkan sahabatnya, di antaranya Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli shalah. Disuruh membaca setiap selesai salat, dan setiap selesai salat kan kita membaca. Kalau maghrib sama subuh berapa kali? Nah, selain itu termasuk sebelum tidur kita juga disuruh membaca, termasuk apa? Kemudian diusap-usapkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini insyaallah yang dapat kita sampaikan. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu kalau ada ditulis, kalau bapak-bapak ditulis juga enggak apa-apa. Monggo. Aja ngilangil ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat kedua surat Al-Falaq dikatakan semua makhluk yang diciptakan, apakah yang termasuk berlindung dari diri sendiri? Iya, termasuk di sini adalah kita berlindung dari diri kita sendiri yang ada sifat malasnya. Makanya juga selain membaca surat ini juga ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemalasan, mengecut, dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu. Ini juga luar biasa. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam pagi kita kan disuruh baca agar kita menjadi orang-orang yang semangat, agar kita terlindung dari hal keburukan-keburukan termasuk diri kita sendiri. Ini penting, makanya coba dalam keluarga itu pagi sore itu budayakan untuk zikir pagi petang. Dibudayakan, dijadikan sebuah kebiasaan ya. Insya Allah nggak lama kok gitu. Insya Allah nggak lama. Dan lebih kalau jenengan belum hafal, ya coba bawa, kalau gadget kan bisa kan, banyak zikir pagi petang yang ada di berbagai aplikasi, yaitu bisa dibaca setiap waktu dimanapun kita berada. Ini jenengan kerepotan gowo buku nih ya, insya Allah di gadget ada. Pertanyaan berikutnya,
Bagaimana jika kita selalu merasa hasad terhadap teman atau saudara yang melakukan ketaatan dan lebih banyak melakukan amal soleh? Oke, terima kasih. Ada hasad yang diperbolehkan, yaitu hasad dengan orang yang berbuat baik sehingga kita ingin untuk menirunya. Ya, ada orang yang gemar sedekah kemudian kita iri pengen bersedekah, boleh nggak ini? Boleh. Ya, dan jangan ditunda, segera. Ini diperbolehkan. Kemudian ada lanjutan, sehingga merasa bahwa teman atau saudara itu lebih baik dari kita. Justru ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa saudara kita itu lebih baik daripada kita. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, jatuhnya nanti kita meremehkan orang lain. Sekali lagi, boleh kita hasad dengan orang lain yang beramal soleh lebih banyak, boleh. Dan ini harus apa istilahnya? Ya memang harus ini, kita iri dengan orang yang beramal soleh. Jangan iri urusan dunia, ya urusan ibadah ini yang harus kita iri. Ada tetangga kita, teman kita yang hafal Al-Qur'annya lebih banyak, kita iri. Tentunya kita akan memotivasi diri kita untuk hafal lebih banyak. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya ada iri-iri yang diperbolehkan. Salah satunya dengan kebaikan-kebaikan ini. Gemar sedekah kita iri, ada orang hafal Al-Quran kita iri, ada orang memiliki ilmu kita iri. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini akan menimbulkan semangat kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, dalam seni komunikasi dalam rumah tangga ada pembicaraan terhadap sesuatu dan seseorang. Bagaimana cara menghindari dari ghibah agar amal soleh kami tidak hilang? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada istilah bahwasanya jangan terlalu ngurusi urusan orang lain. Jika ingin mengurusi urusan orang lain, tujuannya adalah mencari solusi dari kejahatan mereka. Paham ya? Selain itu, lebih baik tahan diri kita untuk membicarakan orang lain. Ada orang berbuat keburukan, ketika kita ngobrol dengan orang yang kita ajak ngobrol itu bukan untuk mencari solusi agar orang ini berhenti dari keburukan atau mencari solusi agar orang lain terhindar dari keburukannya, maka ahsan kita sudahi pembicaraan ini. Lebih baik kita membicarakan diri kita sendiri untuk memperbaiki diri, karena masih banyak topik yang harus kita bahas tentang perbaikan diri daripada topik membahas orang lain. Kan boleh membicarakan orang lain kan, tujuannya apa? Untuk kebaikannya, jelas ya. Dan yang kita ajak bicara juga memang memiliki kapasitas untuk memberikan solusi. Paham ya? Insya Allah ini banyak dijelaskan oleh para asatidz kita. Maka sekali lagi kami sarankan lebih baik ketika kita ngobrol dengan pasangan kita, lebih baik ke arah rumah tangga kita, anak kita, bagaimana ke depannya, ini itu insya Allah lebih baik ya, bagaimana kita besok membantu orang, bagaimana besok kita menolong orang, bagaimana agar anak kita lebih baik. Insya Allah topik ini masih banyak, termasuk bagaimana mengisi waktu keluarga ini dalam kebaikan ya. Nih iso ya hafalan Al-Quran bareng, insya Allah waktu ini gak cukup loh iki kayak bahas ini, daripada harus digunakan membahas masalah-masalah yang lain yang dapat menghilangkan pahala kebaikan-kebaikan kita ya.
Insya Allah demikian. Jadi keluarga itu juga hendaknya punya jadwal untuk belajar bersama. Anaknya, keluarganya, kalau bisa punya waktu, bukan hanya waktu untuk komunikasi masalah ini itu, tapi juga untuk nyimak hafalane pasangane. Mas sampai hafalane wis piro saiki? Alhamdulillah 30. Jus 30 maksudnya. Ya. Coba diwaca sik gantian nyimak. Lho iku kok waktune wis sedang salat subuh lho iku. Ya. Soalnya kan gak hafal-hafal di bulan baleni. Ini ayo kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi kalau bisa demikian luar biasa, waktu kita manfaatkan akhirnya. Jadi kumpul itu isinya adalah kebaikan. Kumpul dengan anak istri itu isinya pahala nantinya ketika digunakan demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Enggak perlu kemudian nyapo sih bapak nyeritakno koncone ning kantor. Koncoku ning kantor lho ya Allah, apa manfaatnya kan gitu. Kan enggak ada untungnya, enggak ada manfaatnya karena yang dicari bukan solusi tapi ingin membicarakan orang lain. Kentekan bahan nanti ngobrol opo. Naudzubillah, jangan sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bacaan zikir pagi petang faedahnya bisa untuk satu keluarga walaupun yang baca cuma satu? Bacaan zikir pagi petang itu untuk siapa? Yang membaca. Lafadznya jelas. Ya. Allahumma. Lafadznya di sana pakai na apa a? Asbahna dan lain sebagainya. Artinya gini. Yang baca siapa sih? Satu orang. Digunakan untuk satu orang. Maka kembali untuk satu orang. Tapi apakah orang tua dapat pahala ketika anaknya membaca zikir pagi petang? Orang tuanya dapat kalau anak ini membacanya karena didikan orang tua. Tapi apakah keutamaan zikirnya ini untuk orang tua? Ya tentunya untuk yang membaca. Paham ya? Jadi harus kita bisa pisahkan. Maksudnya seperti apa? Kalau yang dimaksud apakah orang tua dapat pahala dari zikir anaknya pagi petang? Ya dapat, karena anak nggak mungkin bisa melakukan itu tanpa didikan dari orang tuanya. Tapi kalau yang dimaksud faedah dari zikir, keutamaannya tentang perlindungan ini, ya tentu untuk yang membacanya. Jelas? Kalau pahalanya orang tua dapat karena anak itu min kasbi waladihi, hasil jerih payah wong tua. Ya, ini paham ya? Jelas? Wallahu taala a'lam. Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Kalau nggak ada yang lain, jazakumullahu khairan. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa diambil intisarinya, diambil pokoknya. Dan apa yang kita bahas ini mudah-mudahan nantinya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.